Hari ini kita merayakan Memoria Santo Martin di Tours. Dan di Tours itu bermaksud suatu tempat. Santo Martin yang menjadi penaung kepada gereja kita ini merupakan seorang uskup di Tours dan tempat itu berada di Prancis. Saudara dan saudari, saya pasti di dalam buku yang disediakan untuk hari paroki, kamu juga telah membaca siapakah dia. Dia adalah seorang tentara. Apa kisahnya? Kamu boleh baca di sana. Dan dia telah memberikan jubahnya kepada seorang yang pengemis, miskin, kesejukan, dan dia telah memberikannya. Dan apabila dia kembali ke tempatnya, dia bermimpi bahwa yang menerima jubah yang diberikannya itu adalah Yesus sendiri. Dan itu telah menggerakkan hatinya untuk meninggalkan profession sebagai tentara dan menyahut panggilan menjadi padri dan akhirnya menjadi uskup. Saudara dan saudari, kalau melihat kepada apa yang dilakukan oleh Santo Penaung gereja kita, Santo Martin, sesuatu perkara yang tidaklah sebesar mana, hanya meminjamkan jubah kepada seorang pengemis yang kesejukan. Karena mungkin pada masa itu dia melihat dia kesejukan dan merasa kasihan terhadapnya. Tetapi saudara dan saudari, perkara kecil yang kita lakukan kepada orang lain, sekecil manapun ia di dalam kehidupan kita, bantuan kita, pemberian kita, tetap akan dilihat Tuhan. Sebab itulah Santo Martin, dia bermimpi bahwa yang menerima jubah yang diberikannya itu adalah Yesus sendiri. Yesus tetap akan memperhatikan setiap perkara-perkara yang kita lakukan. Dan itulah pelayanan sebagai seorang Kristen, saudara dan saudari. Kita tidak melihat betapa besarnya sumbangan kita, betapa besarnya dermah kita, tetapi sekecil manapun ia sudah sungguh sangat bererti bagi Tuhan, dan dia akan melihatnya, dan dia akan memberikan kita suatu yang sungguh melebihi daripada apa yang kita berikan itu. Injil hari ini juga mengatakan tentang kerajaan Allah. Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, bila kerajaan Allah datang? Jawab Yesus, dia tidak dapat dilihat dengan tanda-tanda lahiriah, seperti dia ada di sana, dia ada di tempat itu. Tetapi Yesus mengatakan sudah ada di tengah-tengah kamu. Sudah pun ada di genggaman kita sebenarnya kerajaan Allah itu. Apabila kita dibaptis, saudara dan saudari, kita telah masuk sebagai anak-anak Allah, masuk sebagai anggota gereja. Kita menjadi orang Katolik, kita menjadi orang Kristen apabila kita masuk dalam pembaptisan itu. Dan kerajaan Allah itu sebenarnya sudah di tangan kita, sebab kita sudah berada di dalam komuniti gereja. Selebihnya terpulang bagi kita untuk mengusahakan, adakah kita mempertahankan, memegang kerajaan Allah itu yang sudah kita miliki di tengah-tengah kita, ataupun kita mau melepaskannya. Perkara-perkara kecil yang kita lakukan, saudara dan saudari, seperti yang dilakukan oleh Santo Martin, akan membawa kita untuk lebih mendekatkan kehidupan kita, mendekatkan diri kita dengan kerajaan Allah. Dia telah melihat Yesus menerima jubah yang telah diberikannya. Demikian juga kita, saudara dan saudari, ada perkara-perkara yang mungkin kita tidak sedari, yang kita telah berikan kepada orang lain, yang kita telah kongsikan kepada orang lain. Dan semuanya itu akan dikira di dalam kehidupan kita seterusnya. Yesus akan melihat semuanya itu. Perkongsian yang kita berikan kepada orang lain akan menjadi tanda bahwa kita sentiasa mau memegang, mau berada di dalam kerajaan Allah yang sudah pun kita miliki. Dalam arti kata sudah berada di tengah-tengah kita.
Cuma kita hanya akan melepasi suatu kehidupan lagi untuk sampai ke sana. Yang kita faham, kita harus meninggalkan dunia ini untuk benar-benar bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Dan apa yang telah dilakukan oleh Santo Martin, saudara dan saudari, mengingatkan kita juga akan apa yang kita mau doakan pada perayaan misa kita pada petang hari ini, yaitu kita mendoakan ataupun mengambil intensi untuk para wanita dan warga emas. Sudah tentulah jika dilihat dari awal mula pengorbanan seorang ibu yang sejak melahirkan kita di dunia tidak terkira, tidak ada tolok bandingnya lagi, karena dia yang telah membimbing kita, kedua-dua ibu bapa kita. Dan mereka yang telah melaluinya ini, para ibu, sama ada yang hadir pada misa kudus ini atau yang mengikutinya di rumah, ataupun mereka yang ibu kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu meninggalkan dunia ini, kita mengetahui, kita mempunyai kenangan akan mereka. Kita sekurang-kurangnya dapat tahu siapa mereka, apa nama mereka, dan juga kenangan-kenangan kita. Walaupun mungkin dalam tempo yang sekejap bagi sesetengah orang, tetapi kita tetap akan merasai kasihnya itu, tetap kita akan ingati. Sebab itulah intensi kita pada malam petang hari ini, saudara dan saudari, kita mau mendoakan semua wanita, semua ibu yang masih bersama-sama dengan kita ataupun yang telah mendahului kita. Karena mereka lah juga yang telah secara tidak langsung bukan saja mendidik kita, menjaga kita, tetapi memberikan ataupun menanamkan iman kita, menanamkan iman kepada kita. Dan melalui iman itu kita akan sedikit-sedikit di dalam pembesaran ataupun pertumbuhan kita akan mengenali apakah itu kerajaan Allah. Mereka yang telah membimbing kita mungkin dalam soal-soal doa, membimbing kita tentang perkara-perkara moral, membimbing kita untuk mengatakan harus ke gereja, membimbing kita untuk menghafal doa-doa asas gereja. Dan mereka telah menanamkan iman ini supaya iman itu berkembang dan membolehkan kita untuk menghayati akan kerajaan Allah yang sebenarnya kita akan miliki di dalam kehidupan kita. Sebab itulah saudara dan saudari, kita harus melihat semua perkaitannya ini dan membawa semua ini di dalam intensi kita pada petang hari ini, di dalam persediaan kita untuk merayakan hari paroki. Perjalanan hidup kita, saudara dan saudari, akan sentiasa dituntut untuk mengorbankan kehidupan kita, dan itu semua telah didahului oleh ibu bapa kita, dan kita khususkan pada hari ini kepada ibu. Mereka telah memperkenalkan kita kepada Yesus di dalam kehidupan pribadi mereka, di dalam bimbingan-bimbingan iman mereka kepada kita. Apabila kita lahir, saudara dan saudari, orang pertama yang akan memperkenalkan kita kepada Tuhan bukan katekis, bukan padri, bukan pembimbing, guru-guru pembimbing di sekolah minggu, tetapi ibu bapa. Mereka yang akan memperkenalkan kita kepada iman, memperkenalkan kita kepada Yesus itu. Dan mereka telah menanamkan iman itu, semoga ia berkembang dan kita akan memiliki kerajaan Allah yang diperkatakan di dalam Injil hari ini. Dan apabila telah diperbesarkan, ditumbuhkan iman kita itu, maka kita akan menyadari bahwa kita harus bertahan. Kita harus memegang iman yang telah diberikan oleh ibu bapa kita itu. Mereka telah membawa kita kepada Kristus, mempersembahkan kita kepada Kristus melalui pembaptisan dan melalui sakramen-sakramen seterusnya yang kita terima. Maka demikian kita harus bertahan. Kita harus memegang apa yang telah ditanam oleh ibu bapa kita itu di dalam kehidupan kita. Dan kita menghususkan ini kepada warga wanita, ibu yang mungkin lebih dekat kepada kita. Tidak bermaksud bapak itu tidak dekat kepada kita, tetapi biasanya ibu yang akan selalu bersama dengan baik, sebab bapak akan keluar untuk bekerja, untuk mencari nafkah.
Jadi itu kita pahami. Sebab itulah saudara dan saudari, apabila kita mau merenung tentang apa yang diperkatakan di dalam Injil hari ini, bila mana Yesus mengatakan kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu, ingat siapakah yang telah menanamkannya di dalam hati kita, menanamkannya di dalam kehidupan kita. Sudah tentulah ibu bapa, keluarga kita yang telah mendahuluinya. Jadi kita harus mempertahankan iman itu. Semoga kelak ibu kita yang mungkin telah mendahului kita akan merasa sangat senang hati, bergembira karena iman yang telah ditanamnya di dalam kehidupan kita tetap kita jaga, tetap kita semai dan suburkan di dalam apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara dan saudari, kita juga mau menyentuh sedikit bagi warga emas. Kita juga mau mengenang mereka. Sudah pastilah ada sebahagian daripada mereka yang sangat merindui untuk mau menghadirkan diri di dalam perayaan Misa Kudus, mau menerima Kristus di dalam komuni. Tetapi apakah yang mungkin sebagiannya sudah terlalu uzur, tidak mampu untuk bergerak, dan mungkin sebagiannya tidak larat lagi untuk bersama-sama dengan kita mengikuti program ataupun aktiviti kerohanian di gereja kita. Kita mengenang mereka, sebab juga mereka juga yang telah membimbing kita untuk mempertahankan iman kita, membawa kerajaan Allah itu supaya sentiasa disuburkan, sentiasa dijaga di dalam community kita di paroki ini. Saya percaya dan saya yakin kalau kita mengenang kembali mereka yang telah mendahului kita, para katekis, pemimpin-pemimpin umat awam, keadaan pastoral pada masa itu mungkin lebih mencabar. Mungkin mereka menaiki perahu untuk membawa perkabaran kabar gembira ini ke tempat-tempat yang lain. Mungkin mereka juga terpaksa meredah hutan untuk mungkin membimbing sekurang-kurangnya ada umat yang boleh dibaptis. Dan apabila para padri Milhil, para padri orang putih dapat datang dan telah dipersiapkan oleh mereka ini. Dan sudah tentulah usaha-usaha mereka ini harus kita kenang, yang telah menanamkan, membawa iman itu di paroki kita. Kalau kita melihat sejarah perkembangan paroki kita, sudah pasti kita melihat nama-nama mereka. Dan mungkin lebih ramai lagi yang tidak tertulis nama mereka. Tetapi kita tahu, kita sadar, warga emas yang telah berjuang, telah bertungkus lumus, supaya iman dapat diperkembangkan di paroki kita ini, di Telupit ini, dan seluruh sekitar kampung di daerah ini dapat diberikan ataupun dapat dipertumbuhkan seterusnya. Saya pasti saudara dan saudari, orang-orang yang telah dahulu, warga emas yang mungkin masih ada dan yang telah pergi, akan bergembira melihat situasi, benih-benih yang telah ditanamkan, kerajaan Allah yang telah diwartakan kepada penduduk di Telupit ini. Sudah pasti mereka sangat bergembira. Mungkin dahulu cabaran mereka sangat susah. Ke sana menaiki perahu, datang ke rumah orang kampung, bertanya, mau masuk ke ini ajaran Katolik ini bagus dan sebagainya. Saya pasti apabila kita melihat community yang telah berkembang sekarang ini, mereka sungguh bergembira. Dan tugas kita saudara dan saudari sekarang, kita harus mempertahankan apa yang telah disemai itu, apa yang telah ditanam itu. Sebab itulah kita mau mengenang mereka semua ini. Jadi saudara dan saudari, kita mahu mengungkapkan intensi kita kepada semua ibu dan semua warga emas, sama ada yang masih bersama dengan kita ataupun yang telah mendahului kita, pemimpin-pemimpin gereja yang terdahulu dan yang masih bersama-sama dengan kita sekarang, usaha-usaha mereka. Semoga kita juga sentiasa berjuang untuk terus mempertahankan ataupun terus berada di dalam kehidupan komuniti kita itu, supaya iman di tempat kita ini, di paroki kita ini sentiasa dapat diperkembangkan. Dan kita yakin bahwa Yesus sendiri telah mengatakan di dalam Injil bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Kita tidak akan melepaskannya, maka kita akan memperjuangkannya. Semoga kerajaan Allah itu menjadi benar-benar tumbuh dan berkembang di paroki kita. Amin.